Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Suci Lestari Yuwana. Hari ini adalah Jumat terakhir di bulan Januari, dan seperti yang pernah saya sampaikan di bulan Januari ini, saya ingin membuat serial khusus mengenai STAIR, Science, Technology, and Art in International Relations, di mana di bulan Januari ini saya mengajak penonton semua untuk sama-sama membaca dan belajar mengenai membedah satu buku yaitu Technology and World Politics yang diedit oleh Daniel McCarthy. Nah, di 3 video sebelumnya, di 3 Jumat sebelumnya, saya sudah membahas mengenai apa sih urgensi dari buku ini, bagaimana kita mempelajari teknologi dalam kaitannya studi politik global. Lalu yang kedua, saya juga membahas mengenai apa itu technological determinism sebagai salah satu cara pandang yang paling dominan saat ini dalam analisis politik global dan berusaha dikritik gitu ya, dan juga disaingi dalam buku ini. Dan di minggu sebelumnya saya juga membahas mengenai apa lalu usulan alternatif yang ditawarkan oleh buku ini, apa ontologinya, epistemologinya, dan metode penelitian yang ditawarkan dalam buku ini. Singkatnya, buku ini menawarkan cara pandang baru yang disebut sebagai STSIR, yaitu Science, Technology Studies and International Relations, sebagai sebuah gabungan disiplin antara Science and Technology Studies dan juga disiplin ilmu hubungan internasional. Nah, di episode kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk sama-sama mempraktekkan teori dari buku ini ke dalam sebuah studi kasus mengenai kasus yang sekarang lagi naik daun ya, mengenai pembelian Twitter oleh Elon Musk. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Jadi analisis ini saya berdasarkan hanya apa ya? Analisis ini saya lakukan belum dalam sebuah penelitian yang terstruktur gitu ya. Jadi saya baru hanya melihat timeline dari pembelian Twitter oleh Elon Musk. Tentu saja mungkin ada banyak kekeliruan atau banyak kekurangan saya dalam menyampaikan analisis ini, dan mudah-mudahan nanti Anda juga bersedia untuk memberikan masukan dan kritikan di dalam kolom komentar di bawah. Tapi saya kira untuk sebagai awal mula, analisis ini saya tujukan sebagai upaya untuk melatih gitu ya, upaya latihan untuk menggunakan pendekatan STSIR, yaitu Science, Technology Studies in International Relations, dalam sebuah kasus di bidang industri teknologi digital. Nah, mengapa saya mengangkat isu mengenai kasus pembelian Elon Musk dan Twitter? Karena saya kira isu ini masih mengalami banyak sekali kontroversi gitu ya. Tentu saja ada banyak aktor yang mendukung keputusan Elon Musk untuk membeli Twitter begitu. Dan namun di sisi lain ada banyak juga yang tidak setuju dengan bagaimana cara Elon Musk membeli Twitter dan apa yang dia lakukan setelah dia membeli Twitter. Nah, mungkin belum buat Anda yang belum tahu begitu ya, saya sedikit berikan background sependek yang saya tahu. Sebenarnya awalnya dimulai sekitar, ya boleh dibilang sekitar bulan Maret. Ini kalau saya melihat sumber dari Twitternya sendiri ya, Twitternya Elon Musk sendiri. Tentu limitasi dari analisis ini adalah saya hanya melihat dari Twitternya. Saya nggak kenal Elon Musk siapa, jadi saya nggak punya informasi orang dalam mengenai Elon Musk juga, dan saya tidak memiliki informasi orang dalam, ataupun saya belum pernah melakukan wawancara dengan orang-orang dari Twitter ataupun dengan orang dari Elon Musk. Jadi pure data yang saya gunakan di sini adalah status-status Twitter yang dibuat oleh Elon Musk dan juga nanti ada beberapa orang dari Twitter. Nah, kembali lagi, apa sih yang terjadi? Kalau yang saya pahami gitu ya, sekitar bulan Maret 2022, Elon Musk sedang apa ya, boleh dibilang membuat semacam status yang viral begitu di Twitter dengan mempertanyakan apakah Twitter itu bisa menjadi tempat apakah Twitter itu bisa berfungsi secara demokratis, kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, salah satu tweet yang cukup viral saat itu ditulis oleh Elon Musk tanggal 25 Maret tahun 2022. Dia menuliskan bahwa dia membuat polling sebenarnya ya. Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adhere to this principle? Jadi dia membuat polling apakah
Twitter adalah sudah menerapkan prinsip-prinsip demokratis. Kira-kira begitu isi pollingnya, dan kita lihat dari hasil pollingnya 70%, 70,4% menyatakan tidak. Artinya menurut 70,4% akun Twitter yang mengikuti polling ini menyatakan bahwa Twitter tidak demokratis. Nah, di sini saya sedang tidak ingin berargumen apakah yang dilakukan oleh Elon Musk itu benar atau tidak, tapi saya di sini ingin melatih gimana cara kita menggunakan cara pandang STSIR untuk menganalisis ini. Oke, yang pertama, kalau kita ingat, ontologis dari STSIR adalah melihat realita politik global itu bukan hanya dikuasai atau bukan hanya dilakukan oleh aktor manusia, tapi juga aktor non-manusia. Artinya, kalau kita ingin menggunakan pandangan STSIR, kita harus memahami dulu gitu ya, menyadari bahwa Twitter ini bisa terjadi atau polling ini bisa terjadi bukan hanya sebagai hasil pemikirannya si Elon Musk. Tapi di sini juga ada andil aktor non-human-nya, yaitu Twitter sebagai aplikasi digital itu sendiri. Di mana sebenarnya polling ini adalah hasil kolaborasi antara Elon Musk dan Twitter. Maksudnya apa di sini? Kalau dari buku Technology and World Politics, menurut saya gitu ya, yang dilakukan Elon Musk ini adalah salah satu bentuk dari technological determinism. Maksudnya apa? Di sini menurut saya Elon Musk melihat seolah-olah teknologi itu adalah politically neutral. Seolah-olah teknologi itu hanya alat yang dipergunakan oleh users, yang dipergunakan oleh si pengguna untuk berbuat kebaikan ataupun berbuat keburukan. Seolah-olah di sini Twitter tidak punya agensi, kira-kira begitu ya. Namun, kalau kita perhatikan, ini sebenarnya ada semacam ironis ya dari tweet yang dilakukan oleh Elon Musk ini. Di sini Elon Musk mempertanyakan demokrasi, begitu ya. Apakah Twitter sudah menerapkan sistem demokrasi? Tapi perlu kita pertanyakan lagi lebih ke dalam. Ini hal-hal yang biasanya tidak dilakukan oleh technological deterministis, yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang berpikir secara deterministik adalah mempertanyakan kembali sistem di belakang teknologi itu sendiri. Kok bisa keluar angka 70,4% dan 29,6% itu dari mana? Begitu ya. Yang pertama, siapa yang bisa melakukan polling? Siapa yang bisa ikutan polling yang dilakukan oleh Elon Musk ini? Begitu. Tentu yang pertama adalah mereka yang punya akun Twitter. Dari sini saja sebenarnya sudah kita bisa pertanyakan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya akun Twitter dan tidak bisa voting di sini? Ketika yang bisa voting itu hanya orang yang punya akun Twitter, itu setidaknya sudah menunjukkan ada proses eksklusi dalam proses pengambilan keputusannya itu sendiri. Yang boleh polling hanya yang punya akun Twitter. Lalu yang kedua adalah yang bisa polling tentu saja orang yang follow Elon Musk dong, ya kan? Orang-orang yang melihat polling tersebut di timeline-nya, begitu. Sehingga ini juga menjadi proses eksklusi berikutnya. Tidak semua pemilik akun Twitter itu ikutan polling ini. Padahal yang ingin dipertanyakan oleh Elon Musk di sini adalah apakah Twitter itu demokratis atau tidak. Nah, unsur-unsur mengenai sistem, mekanisme polling di dalam Twitter itu yang perlu dipertanyakan, dan ini yang menjadi fokus dalam studi STSIR. Jadi, kalau kita lihat misalnya, lalu apa bedanya analisis politik global Elon Musk dengan kacamata technological determinism dibandingkan dengan analisis Elon Musk dengan kacamata STSIR. Nah, kalau menurut saya nih, kalau dalam cara pandang technological determinism, analisis yang dilakukan biasanya akan cenderung fokus ke gimana cara si Elon Musk membuat keputusan, gitu ya. Mungkin akan melakukan analisis behavior, mungkin akan melakukan analisis psychological, mungkin akan melakukan analisis ekonomi politik khusus untuk si Elon Musk saja.
Tapi kebiasaannya, kecenderungannya, analisis technological determinism tidak akan mempertanyakan sistem Twitter-nya itu sendiri. Dan itulah sebenarnya yang ingin ditawarkan oleh pendekatan STSIR. STSIR juga mempertanyakan selain apa ya proses pembuatan keputusan yang terjadi di dalam keputusan yang dibuat oleh Elon Musk. STSIR juga mempertanyakan bagaimana sih sistem Twitter itu, apa sih mekanisme yang terjadi di sistem Twitter itu sehingga terjadi polling, dan apakah memang betul-betul sudah merepresentasikan demokrasi. Itu menurut saya analisis yang saya gunakan untuk melihat STSIR berdasarkan ontologisnya. Sekarang kita lanjut. Lalu yang kedua nih yang menarik, ini nanti saya berikan timeline terhadap bagaimana yang terjadi di timeline bagaimana Elon Musk membeli Twitter itu di bawah ya, di kolom deskripsi. Lalu yang berikutnya adalah yang menarik, lagi-lagi Elon Musk membuat sebuah wacana baru terkait apa yang dia kritik dari Twitter, sistem Twitter gitu ya. Di sini Elon Musk mempertanyakan bagaimana sebenarnya masih banyak akun-akun di Twitter itu yang fake gitu, yang akun-akun palsu gitu ya, spam. Bahkan di sini Elon Musk mengusulkan sebuah metode memverifikasi akun-akun di Twitter begitu dengan melakukan random sampling. Jadi di sini Elon Musk menantang Twitter untuk melakukan random sampling 100 akun Twitter dan memverifikasi mana dari 100 ini yang fake account gitu. Nah, ini juga sebenarnya menjadi salah satu kritik dari Elon Musk itu sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan studi STSIR melihat misalnya tweet ini gitu ya? Mungkin yang pertama, kalau kita lihat dari epistemologi STSIR itu ada dua prinsip bagaimana kita memahami realita teknologi dalam politik global. Prinsip yang pertama yang ditawarkan adalah prinsip simetris. Artinya, pandangan STSIR mengajak peneliti untuk menceritakan both side gitu ya. Ketika kita menceritakan kesuksesan sebuah teknologi, kita juga perlu secara simetris menceritakan apa kegagalan dari teknologi itu. Nah, menurut saya, kalau dari Twitter ini yang bisa dianalisis dari pandangan STSIR, kita perlu juga menggunakan prinsip simetris dalam menganalisis tweet ini, gitu ya. Yang pertama adalah di sini Elon Musk mengkritik bahwa Twitter itu banyak akun-akun Twitter itu yang palsu atau fake account. Nah, kalau kita menggunakan logika simetris, kita artinya juga perlu mempertanyakan polling yang dibuat oleh Elon Musk sebelumnya dong. Gitu ya. Jangan-jangan sebenarnya 70% dari orang-orang yang mengatakan bahwa Twitter itu tidak demokratis juga ada komponen-komponen fake account-nya begitu. Itu artinya apa? Itu artinya sebenarnya kalau kita lihat di sini ada semacam ironis yang dilakukan oleh Elon Musk sendiri dengan cara dia berinteraksi dengan Twitter, begitu ya. Jadi kalau boleh dibilang, menurut saya analisis STSIR akan melihatnya seperti ini. Ada ironis di mana yang pertama Elon Musk mempertanyakan prinsip demokrasi yang dilakukan oleh Twitter. Elon Musk mempertanyakan apakah Twitter itu termasuk sistem yang demokratis atau tidak. Di polling pertama, lalu dia menunjukkan bahwa, hey, ini loh, Twitter tuh nggak demokratis. Tapi ironisnya adalah cara dia membuat keputusan atau cara dia membuktikan bahwa Twitter itu tidak demokratis justru dengan menggunakan teknologi itu sendiri yang menurut dia salah satu indikator kenapa dia tidak demokratis itu karena ada fake accounts. Nah, itu sebenarnya kalau dari dalam prinsip STSIR, prinsip simetris itu kita kedepankan. Kita mau nggak mau harus menceritakan ini loh demokrasi menurut Elon Musk, tapi di sisi lain ini loh hal-hal yang nggak demokratis yang dilakukan oleh Elon Musk. Begitu. Lalu prinsip yang kedua itu adalah reflexivity. Nah,
Kalau dalam pandangan STSIR, setelah kita berusaha memahami secara simetris perkembangan teknologi itu, kita akhirnya perlu mempertanyakan secara lebih mendalam, lalu apa yang dimaksud dengan sebuah value atau movement? Dalam hal ini, apa sih yang sedang diperdebatkan oleh Elon Musk? Dia sedang memperdebatkan tentang demokrasi. Apakah Twitter itu termasuk demokrasi atau tidak? Sehingga, kalau tadi dari pandangan simetris yang melihat di satu sisi menurut Elon Musk Twitter tidak demokratis, tapi di satu sisi cara dia membuktikan bahwa Twitter itu tidak demokratis adalah dengan cara-cara yang menurut dia juga tidak demokratis. Akhirnya refleksinya atau refleksi yang bisa kita lakukan adalah mempertanyakan secara general, bukan hanya untuk Elon Musk dan Twitter, tapi mempertanyakan secara general, what do we mean by democracy? Gitu. Apa sih yang sebenarnya dimaksud sebagai demokrasi? Nah, di ini akan saya jelaskan di berikutnya, karena di tweet berikutnya Elon Musk juga berusaha mendefinisikan apa yang dia maksud demokrasi menurut versi dia, begitu ya. Yang pertama, sebentar, oh ya, di sini dulu deh, sebelum itu dulu. Nah ini, kalau dilihat di tweet ini, gitu ya, dia menyebutkan bagaimana sebenarnya yang dia maksud sebagai demokrasi itu adalah menjaga free speech, kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, gitu ya, freedom of speech. Yang menurut saya, lagi-lagi kita harus melihatnya secara simetris. Apakah betul definisi free speech menurut Elon Musk itu secara konsisten dia lakukan? Nah, mari kita lihat. Elon Musk membeli Twitter itu sekitar bulan Oktober 2022, begitu ya. Lalu kita lihat setelah itu dia melakukan banyak sekali perubahan kebijakan dalam manajemen Twitter itu sendiri. Salah satunya di tweet ini yang dia lakukan adalah dia merubah proses apa namanya mekanisme mendapatkan centang biru gitu ya, blue account. Apa sih centang biru? Mungkin buat yang belum tahu, akun Twitter yang punya centang biru itu tadinya gitu ya dimaknai sebagai akun yang sudah terverifikasi gitu. Biasanya orang-orang yang dapat akun centang biru itu akun-akun yang followernya sudah banyak, bisa jadi dia tokoh politik, bisa jadi dia selebritis begitu ya, ataupun organisasi yang official gitu. Nah, biasanya akun proses mendapatkan centang biru ini hanya melakukan proses verifikasi untuk menunjukkan apakah orang ini betul gitu ya, betul. Misalnya di sini Stephen King itu sebagai salah satu penulis science fiction di Amerika gitu yang terkenal, dia akunnya centang biru, artinya ini betul-betul punyanya si Stephen King gitu, bukan bukan orang-orang yang pura-pura jadi Stephen King. Nah, yang menarik adalah setelah Elon Musk membeli Twitter, hal yang pertama dia kritisi adalah bagaimana banyak akun-akun centang biru itu tidak menurut Elon Musk ya, tidak terverifikasi sesuai dengan kaidahnya. Nah, yang dia lakukan akhirnya dia membuat sistem subscription atau berlangganan. Jadi, kalau menurut Elon Musk, kamu kalau mau punya akun centang biru, kamu harus bayar dulu. Harga pertama yang dia tawarkan itu adalah sekitar $20 per bulan, atau mungkin sekitar ya 300.000 rupiah per bulan untuk punya akun centang biru di Twitter. Tentu hal kebijakan ini menimbulkan banyak kontroversi, begitu ya. Salah satunya misalnya bagaimana di tweet ini Stephen King protes tanda kutip kepada Elon Musk yang mengatakan, "Hah, aku harus membayar," padahal justru gitu. Yang harusnya membayar ke aku itu Twitter, bukannya aku yang harus bayar ke Twitter $20 per bulan gitu. Itu protesnya Stephen King. Lalu di sini dibalas langsung oleh Elon Musk dan bilang, ya udah deh, kita butuh uang itu untuk pendapatan Twitter itu sendiri gitu. Dan akhirnya dia berusaha nego dengan Stephen King, gimana kalau $8 per bulan. Lagi-lagi menurut saya kalau kita lihat dari prinsip simetris di sini,
kita perlu menceritakan dari dua sisi gitu ya. Yang pertama, di sisi yang pertama, kalau kita lihat dari pandangannya Elon Musk, dia ingin mempromosikan free speech, kebebasan bersuara. Tapi di sisi yang lain, mereka yang mereka yang ingin punya akun centang biru, yang artinya kalau boleh bilang akun aman, akun yang banyak followers dan lain-lain, adalah mereka yang bisa bayar. Nah, ini sebenarnya mengindikasikan gitu ya, mohon masukan kalau saya keliru, tapi sebenarnya mengindikasikan seolah-olah mereka yang punya tanda kutip uang atau yang mampu bayar subscription adalah mereka yang mampu mendapatkan hak untuk bebas bersuara. Bukannya yang nggak centang biru nggak bisa bebas bersuara, tapi kalau kita lihat salah satu indikator demokrasi yang Elon Musk ingin tunjukkan adalah dia ingin menghapus akun-akun fake kan. Dia ingin menghapus akun-akun spam. Nah, kalau boleh dibilang akun-akun yang centang biru itu adalah akun-akun yang sudah aman, tidak mungkin disuspend gitu ya, tidak apa ya akan sangat sangat kecil kemungkinannya akun-akun yang centang biru ini akan disuspend, diberhentikan, atau mungkin diblok gitu oleh Twitter. Justru akun-akun yang tidak centang biru itu memiliki resiko yang lebih besar untuk disuspend dan diberhentikan oleh Twitter. Nah, harganya kalau lihat dari prinsip simetris ini, gitu ya, ada semacam ironis sebenarnya, ada semacam interaksi yang masih carut marut antara pemikiran Elon Musk tentang freedom of speech dengan operasionalisasi yang terjadi di Twitter. Bagaimana sistem Twitter mendefinisikan mana yang kalau boleh dibilang aman, safe account gitu ya, yang bebas mau ngomong apa aja, mana akun-akun yang tidak aman tanda kutip atau akun-akun yang berpotensi disuspend, diblok dan lain-lain. Nah, lagi-lagi kalau kita melihat prinsip reflexivity, prinsip kedua dari epistemologi STSIR, kita perlu akhirnya mempertanyakan lalu apa yang dimaksud dengan free speech. Nah, terkait dengan free speech ini, saya juga ada tambahan analisis lain. Misalnya di sini adalah tweet dari Yao Yue gitu ya. Dia pekerja di Twitter yang dipecat begitu setelah dia memberikan kritik terhadap Elon Musk via aplikasi Slack gitu ya. Aplikasi Slack itu salah satu aplikasi untuk operasi bekerja gitu ya. Mungkin semacam kalau Microsoft tuh kita ada Microsoft Teams gitu dan lain-lain. Nah, dia mengkritik Elon Musk di Slack dan akhirnya dia dipecat. Nah, lagi-lagi sebenarnya tweet dari Yao Yue ini juga merupakan salah satu fakta yang bisa mengkritisi sebenarnya cara pandang Elon Musk mengenai freedom of speech. Ini kalau boleh dibilang kesannya ini saya antagonis banget sama Elon Musk, bukan sih ya, tapi yang ingin saya lakukan di sini sebenarnya lebih ke bagaimana kita menggunakan pandangan STSIR untuk menganalisis momen pembelian Twitter oleh Elon Musk dan apa keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Elon Musk setelah itu ya. Jadi menurut saya pandangan STSIR ini bisa memberikan gambaran yang lebih menyeluruh gitu, lebih berimbang mengenai mengenai fenomena-fenomena teknologi yang terjadi dalam politik global. Nah, satu lagi nih, ini saya mau menawarkan buat siapa aja nih mungkin yang mau nulis skripsi, tesis gitu ya terkait dengan Twitter. Ini sebenarnya ada satu contoh kasus yang menurut saya ini dari satu dari dua tweet ini aja udah bisa jadi sebuah proposal skripsi loh. Jadi buat yang berminat nanti bisa silahkan nulis komentar atau misalnya ngirimkan email di saya gitu ya. Ini adalah tweet, saya membandingkan dua tweet yang terjadi tanggal 19 November dan 20 November, di mana awalnya Elon Musk lagi-lagi membuat polling yang tanda kutip demokratis di Twitter untuk menanyakan para warga Twitter, entah siapa itu ya, it could be someone from other country than US as well,
untuk mempertanyakan apakah kita perlu reinstate, mengembalikan gitu ya akun Twitter Presiden Trump yang dulu diblok. Nah, kalau yang belum tahu sedikit background, nanti bisa dicari lagi di Google. Dulu akun Twitternya Donald Trump tuh sempat diblok sama Twitter, manajemen Twitter sendiri, karena dipandang banyak tweet-tweet dari Donald Trump itu menimbulkan hate speech gitu ya, menimbulkan hoax gitu atau berita-berita palsu, sehingga menurut manajemen Twitter, akun-akun yang seperti ini, bukan hanya Donald Trump sih, tapi akun-akun yang lain yang menimbulkan keresahan sosial, yang bisa menyebarkan kebohongan, itu disuspend sama Twitter. Nah, menurut Elon Musk, akun Donald Trump itu harusnya dibalikin lagi. Nggak peduli dia nanti mau ngomong jujur atau mau ngomong bohong, mau dia ngomong untuk perdamaian atau mau ngomong tentang keresahan sosial apapun, menurut dia itu adalah bentuk dari freedom of speech menurut versi Elon Musk gitu ya. Nah, dia lagi-lagi dia bikin polling di Twitter dan hasilnya oke, ini sebenarnya agak agak hasilnya nggak begitu dominan yes ya, hanya 51,8% gitu. Yang nggak setuju itu udah 48,2%. Jadi ada marginnya itu sangat sedikit. Artinya yang mau akun Donald Trump balik itu hanya setengah, lebih dikit gitu. Tapi menurut hasil polling yang katanya Elon Musk ini demokratis, akhirnya satu hari berikutnya akun Donald Trump kembali diaktifkan. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba menganalisis fenomena-fenomena teknologi dalam politik global menggunakan pandangan STSIR, saya kira gitu ya, ini contoh kasus pengaktifan kembali status Donald Trump bisa menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas menjadi sebuah skripsi. Kita bisa berbicara mengenai bagaimana ontologisnya gitu ya, lalu bagaimana secara epistemologi kita mengedepankan prinsip simetris dan juga reflexivity, dan kita juga bisa membahas mungkin apa ya metode-metode penelitian yang bisa digunakan gitu. Bisa jadi kita menggunakan konten analisis gitu, bisa juga kita menggunakan momen analisis gitu ya, critical moment analysis, atau menggunakan metode discourse analysis yang lain begitu, atau menggunakan metode-metode dramaturgi dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik diskusi berikutnya. Dan ini menjadi episode terakhir buat saya untuk membahas buku ini. Wah, bukan terakhir sih. Mungkin nanti kalau ada waktu, kesempatan-kesempatan lainnya, saya akan mencoba membahas insight-insight menarik lagi yang saya dapatkan dari buku ini. Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya.